Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nora Salsabila Landia, NIM 19211101100 dari kelas Pengendalian Vektor dan Rodin D. Jadi di video kali ini aku akan melakukan proses identifikasi dan pengawetan pada beberapa flea dan daur hidup flea yang telah aku temukan. Nah, sebelum kita memulai proses identifikasi dan praktikum, kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama kita membutuhkan masker, kemudian ada sarung tangan untuk alat perlindungan diri, kemudian ada penggaris dan mempoin, kemudian ada kertas untuk alat pengukuran, ada cotton bud, ada kertas palu juga untuk preparat, ada gunting, ada kaca pembesar, ada double tip dan selotip, ada figura yang telah dihias, larutan formalin, dan selanjutnya ada flea dan daur hidup flea yang berhasil ditemukan. Kita memulai proses pengawetan kali ini, kita perlu memakai masker dan sarung tangan untuk perlindungan diri. Nah, kita masuk pada tahap proses pengawetan. Kita siapkan flea dan daur hidup flea yang telah ditemukan. Kita gunting bagian atas plastik, kemudian kita tuangkan larutan formalin secukupnya ke dalam plastik secara hati-hati dan perlahan. Nah, jangan sampai larutan terisi penuh dan letakkan pada wadah yang nyaman agar tidak tumpah. Tunggu sekitar 3 menit. Nah, setelah selesai, lalu kita lakukan proses penirisan flea dan daur hidup flea yang telah dimasukkan dalam formalin ke atas preparat dengan bantuan cotton bud. Lakukan hal tersebut secara berulang dan hati-hati. Tunggu proses ini kurang lebih selama 5 menit hingga flea benar-benar kering. Nah, setelah proses penirisan flea selesai, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran morfologi flea dan daur hidup flea mulai dari telur, flea kecil, dan flea dewasa. Jadi, proses pengukuran dilakukan menggunakan bantuan cotton bud untuk meletakkan di atas kertas, kemudian ada penggaris, ballpoint, dan kertas HVS. Lakukan proses pengukuran morfologi flea hingga semua flea dan daur hidup flea terukur dengan maksimal. Nah, selanjutnya kita melakukan proses identifikasi menggunakan kaca pembesar. Proses identifikasi dilakukan pada telur, flea kecil, dan flea dewasa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bentuk tubuh, jumlah struktur tubuh, dan bagian tubuh dari flea. Selanjutnya, proses pengawetan yang terakhir adalah proses pengemasan. Jadi, pengemasan flea diletakkan di atas preparat yang terdiri dari kertas buffalo dan nikap. Jadi, flea dan daur hidup flea yang telah ditemukan dan telah diawetkan diletakkan di atas preparat yang ada. Kemudian akan dilapisi oleh selotip bening atau solasi pada setiap preparat yang berisikan flea dan daur hidup flea. Nah, setelah proses peletakan flea di atas preparat selesai, selanjutnya kita akan memasang preparat yang sudah dikasih selotip di atas figura yang telah dihias. Jadi, preparat yang sudah ada dilekatkan menggunakan solasi atau double tip sesuai dengan keterangan yang ada. Teman-teman, pada tahapan proses identifikasi kali ini saya akan menyampaikan hasil dari proses identifikasi yang saya lakukan di awal tadi. Jadi ini merupakan hasil pengawetan flea yang sudah terpasang pada figura. Nah, flea
atau pinjal memiliki 4 daur hidup yang dimulai dari telur, larva, pupa, kemudian flea dewasa. Maka daur hidup flea atau pinjal itu termasuk pada daur hidup sempurna. Dan pada praktikum kali ini saya mencari flea pada hewan kucing. Saya menemukan telur flea kecil dan flea dewasa. Nah, berdasarkan apa yang saya temukan, telur flea atau telur pinjal kucing ini memiliki warna putih kekuningan dan bentuknya sangat kecil. Pada flea kecil berwarna coklat keemasan dan bentuk tubuhnya sangat pipih, memiliki 3 pasang kaki dan sepasang kaki belakang yang lebih panjang. Nah, pada flea dewasa yang saya temukan berwarna coklat tua kehitaman dan tidak memiliki sayap. Nah, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja hasil identifikasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.